kita gunakan. Soalnya Allah dengan bersama-sama sujud kepada kira-kira yang paling dibenci setan terhadap diri kita itu soal apa? Soal sujud. Setan itu karena kamu sujud, kita sujud. Berarti ketika kita sujud, setan itu sudah paling muat. Dan mendekati kita sampai nanti kita sujud lagi. Dan yang luar biasa lagi, ini jamaah sujud itu jamaah yang kelasnya itu VVIP di sisi Allah. VVIP-nya di mana? Sholat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih bagus daripada ini dan seterusnya. Dari stok-stokan lainnya. Ini jadi kita melanjutkan hidup ini mulai kita bangun sudah punya bekal seperti itu. Sehingga yang jelas kita akan menjadi orang yang optimis dalam hidup. Kalau masih jadi saya itu nyata itu maksudnya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, tidak ada yang kita selain Allah. Ini contohnya di mana? Barangkali kita masih belum nyampe seperti contoh ini. Rasulullah SAW sore-sore datang ke rumahnya Bilal. Bilal itu adalah muadzin Masjid Nabawi, muadzin permanen. Nah, begitu ketemu Bilal di rumahnya, Rasulullah itu tanya, Bilal, apa kamu punya makanan? Dijawab oleh Bilal, untuk besok pagi sarapan sudah ada. Bagaimana jawab Rasulullah? Apa kamu takut kalau besok pagi Allah tidak memberikan rezeki? Maksudnya apa? Maksudnya yang bagus itu di rumah tidak ada makanan, besok urusannya dengan Allah. Apa kita seberani itu? Soalnya saya sendiri merasa sakulan jaga diri sono kan. Soalnya bersilut. Jadi untuk besok pagi saja kayak begitu Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa kamu takut Allah tidak memberi rezeki kepada kamu untuk besok pagi sehingga malam ini kamu menyimpan makanan? Masa Allah, saya benar-benar sebegitu optimisnya Rasulullah SAW rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah punya satu bulan itu, maksud saya itu sudah kita itu sudah berlebihan kan, besokin. Apalagi yang sudah punya cadangan 271 triliun. Cadangan tidak karuan. Nah, para jamaah sekalian ini sudah penantang saja yang saya sampaikan. Intinya hari ini saya akan menyampaikan hadis tentang hal yang paling fundamental di dalam beragama kita. Ada di dalam Sahih Muslim. Ya, hadis ini memang asli. Itu kisah tentang umat
duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang lain. Jadi hadis ini sangat akhirnya mengambil contoh. Dan ayat itola alaina Rasulullah syadidu bayat syabi syadidu sawat sahri la riqa alaihi asal safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnadahu badaihi ila badaihi wa wadu'a kaffaihi an fa'daihi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, dan tidak ada tanda-tanda dia habis bepergian. Artinya wajahnya kelihatan segar. Dan dari kami semuanya tidak ada yang mengenal siapa dia. Tiba-tiba duduk berhadapan dengan Rasulullah, lutut berhadapan dengan lutut. Dan saat itu langsung laki-laki yang datang itu bertanya atau berkata kepada dan perkataannya kokoh jorok kita. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, katakan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah langsung menjawab, antas ada Allah illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa dan zakata maka suma Ramadana maka hujjal baita istaqamna ilaihi Islam itu hendaklah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah kamu tegakkan sholat, hendaklah kamu tunaikan zakat, hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan hendaklah kamu berhaji ketika kamu. Ini penjelasan Rasulullah. Setelah Rasulullah menjawab, si laki-laki tadi mengatakan, saudara benar kamu Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Orang-orang kami, orang-orang merasa semuanya heran, kami heran. Orang ini bertanya, ketika dijawab kok membenarkannya, engkau benar. Kemudian si laki-laki tadi itu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Antuk binabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu hendaklah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, hari apa itu para rasul, kemudian hari akhir, kemudian percaya dengan qada dan qadar. Si laki-laki mengatakan lagi saudara benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami semuanya merasa heran. Orang ini bertanya dan jawab membenarkannya. Kemudian si laki-laki
ini bertanya lagi. Fa'akhbirni anil ihsan. Sekarang jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat, dan kamu tidak bisa melihat Allah, sedangkan Allah senantiasa melihat. Saudara benar kamu. Berikutnya bertanya lagi yang keempat, fa'akhbirni anissa. Sekarang jelaskan kepada saya tentang kapan yang akan datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mas'ulu anha bi'a'lamu binas-sa'il. Orang yang engkau tanya tidak lebih pandai daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Si orang laki-laki tadi mengatakan, kalau engkau tidak tahu kabar kiamat, fa'akhbirni an amaratiha. Jelaskan saja kepadaku tanda-tandanya. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tanda kiamat. Apa tanda kiamat? Idza waladatil mar'atu rabbataha. Tanda pertama, seorang budak melahirkan majikannya. Apa yang dimaksud budak melahirkan majikannya ini? Seorang ibu yang istrinya pahlawan dibangga-banggakan, dimuliakan, ternyata berubah status menjadi budak bagi anaknya. Ini yang dimaksud idza waladatil mar'atu rabbataha. Seorang perempuan melahirkan majikannya. Kemudian berikutnya tanda kiamat itu sudah al fuqaha al-amata. Itu ya, seorang yang miskin bertelanjang kaki menjadi pengembala, tiba-tiba kaya, terus yang tahu waktu nabi dunia berubah-ubah dalam mempertinggikan. Summan tolako pada itu nantinya tiba-tiba orang ini berzina. Dilihat keluar tidak ada. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, ya Umar, akan beri bisa Umar, tahukah siapa orang yang berkata? Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'innahu Jibril atahu yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril datang kepada kalian semuanya untuk mengajarkan tentang agama. Ini Pak Jibril tadi mengajak manusia, mengajarkan 3 hal tentang iman, Islam, ihsan, mengajarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, saya tidak menjelaskan satu persatu, tapi indikatornya saja. Sebab tentu saja ada cukup waktu.
menjelaskan tentang sholat. Sholat itu kan banyak laki-laki. Nah, jadi hal yang fundamental di dalam agama ini ada tiga: Islam, iman, ihsan. Dari Islam, iman, dan ihsan itulah kalau ada pada diri seseorang, itu yang disebut dengan manusia bertakwa. Rasulullah kan menunjuk takwa itu bukan apa itu sederhananya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Sederhananya. Hakikat takwa itu bersih. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu bersih. Takwa itu bersih. Bukan sakitnya di sini ya, tapi takwa itu bersih. Nah, wa yusiru ila sadrihi salah sama. Beliau menunjuk dadanya di jalan. Berarti takwa itu spirit. Takwa itu semangat di dalam. Semangat apa? Semangat berislam, semangat beriman, dan semangat berihsan. Nah sekarang semangat dalam apa? Makanya saya bicara indikasi. Islam itu seorang muslim indikatornya ketaatan. Subuh-subuh dikongkon sholat, padahal kalau berpikir enak mana dijemput sampai salat subuh jamaahnya masjid. Logika kita akan mengatakan enak dijemput apa mana pun sing bisa celaka. Tapi pilihan kita kok lain, jujur, ini namanya taat. Jadi Islam itu ketika kita berislam indikatornya taat dan pasrah. Apa yang menjadi kehendak Allah itulah pilihan saya. Ini indikator seorang muslim. Para jamaah sekalian yang saya hormati, coba sekarang kita bicara indikasi yang pasrah taat. Apakah kita itu selalu mendapatkan yang kita inginkan dalam hidup ini? Jawabannya tidak selalu. Sering melenceng dari apa yang kita harapkan. Kepingin rezeki sing akeh, tiba-tiba oleh. Kepingin punya mobil apa ya? Rubicon, oleh Avanza, kan itu kan. Coba kalau kita berpikir, aku bersyukur rek yang tadi wis oleh Rubicon. Aku akan bersyukur kalau nanti anak saya sudah jadi sarjana. Bersyukur kok seperti itulah yang sering terjadi. Apa yang kita terima tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Keinginan kita terlalu jauh ke depan. Loh, orang yang semacam ini rasa pasrahan, rasa ketaatannya habis. Mau syukur aja mulai istimewa. Istimewa bila tak syukur kan gitu kan. Padahal sesuatu yang sangat dekat pada dirinya lupa disyukuri. Apa yang dekat pada kita? Saya ini orang yang merasakan. Saya enggak, saya enggak sombong. Saya itu memang enggak pernah sakit. Sakit saya itu sakit buruk. Ya karena dites luar Jawa, Madura, ambil budak Mesir, konsetangan keluarga, dari serangan kalau
pura-pura sakit. Alhamdulillah saya itu nggak pernah sakit. Udah kok sakit sekali, operasi besar jadi saya berbangunnya. Begitu saya rumah sakit itu saya nangis. Lek sehat lah. Selama ini saya tidak merasakan nikmatnya sehat lagi. Begitu sakit, sehat lah. Padahal saya pernah besuk pada teman. Waktu itu teman sakit di rumah sakit. Saya tanya, umur dengan berapa Pak? 71. Berarti yang 70 tahun sehat. Nangis dia. Rasanya kok aku nih kok sehat itu mahal sekali. Bisa gak duit tak pokok sih penting sehat. Itulah sekarang yang saya rasakan setelah saya sakit. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, cek serakai kan itu kan ya. Syukur saja ini. Padahal apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terhadap Bilal tadi, Bilal, malam ini kamu kok menyimpan makanan, apa kamu tidak yakin kalau besok pagi Allah masih memberi rezeki? Berarti orang kaya itu untuk besok sudah ada yang dimakankan itu kan? Untuk besok saja itu sudah termasuk kaya. Berarti kita itu lebih kaya atau kaya sekali sebab untuk satu bulan sudah ada. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ketaatan dan kepasrahan itu indikator daripada seseorang yang betul-betul muslim. Kemudian yang mungkin beriman indikatornya apa? Indikatornya satu, dia cinta kepada segala kebaikan dan ingin melaksanakannya. Dia sangat berusaha untuk tidak mendekati larangan. Itu indikator mukmin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sarqaka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa'anta." Kalau kamu berbuat baik, hatimu tenteram. Kalau kamu terlanjur melakukan kesalahan, kamu sedih, maka sesungguhnya kamu orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak meskipun dia beriman, tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Cuma bedanya orang beriman kalau terlanjur berbuat salah, dia ada penyesalan. Seperti yang saya pernah sampaikan ya. Bisakah manusia terhindar dari kesalahan? Jawabnya tidak mungkin. Ini ada pengajian di Tanjung Bali. Seorang ustaz memberi pengajian. Setelah pengajian selesai membuka pertanyaan. Ada seorang gadis perempuan di belakang itu bertanya dengan tangan kiri. Ini kan jelas bukan kita agak sholat. Kita bersama si ustaz. Nah, itu tidak sopan kalau bertanya pakai tanda muka. Si jamaah perempuan ini nangis langsung tidak bertanya. Dan sesudah itu sudah tidak menghadiri lagi pengajian di masjid. Kenapa? Karena tangannya cuma kiri, cuma satu, kan gitu kan. Nah, si ustaz kan maksudnya bagus, menegur orang yang tidak sopan. Tapi si perempuan itu tidak mungkin memakai tangan kanan, tidak ada kan gitu kan.
dia berusaha untuk bersih dari kesalahan, dia tetap akan melakukan kesalahan. Ya seperti yang saya contohkan, saya belajar pada kamu ngomong wis enak anus buyut yo anus tidak menimbulkan lah kok dulu perutut saya manggung tetap langsung saya buyut nek botol kuwi manggung dilungkas orang tamu bayar utang. Tamu itu berdiri pamit pulang. Saya dimarahi sama istri. Sampai beliau kok gak dipikir, sampai beliau tamu ini rupanya tersinggung sebab duit utang aku. Saya juga ingin dibuka. Ternyata kunjung saya itu menyakitkan hati. Nah, maka indikator orang yang beriman tidak sangat hasanah. Kalau dia kebetulan melakukan kebaikan, hatinya itu merasa gembira. Tidak sangat sayyi'an. Kalau kamu menyesal ketika kamu berbuat buruk, itulah indikator orang yang indikator berikutnya diuji ketika melakukan keburukan, karena melakukan keburukan itu adalah hilangnya iman. La yasriku sariku hina yasriku bahwa mu'min. La yasri sari hina yasri bahwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri, maka ketika perbuatan itu dilakukan dia itu beriman. Tidaklah seseorang berbuat zina, maka ketika zina itu dilakukan dia dalam keadaan tidak beriman. Jadi iman itu memiliki indikator bisa hilang ketika orang melakukan. Lebih hilang lagi ketika membiasakan diri dalam orang korupsi itu kan tidak ada yang sekaligus, nggak mungkin. Korupsi itu bahasa Jawanya yang pas itu motil. Orang motil itu kan sedikit-sedikit loh, nggak terus kok enak. Akhirnya numpuk sampai. Nah ini, jadi sudah merasa senang dengan keburukan yang dilakukan, sudah enjoy. Jangan sampai kita enjoy dengan keburukan. Makanya indikator mukmin itu di sini. Kalau kamu berbuat baik senang, kalau kamu berbuat buruk sedih. Kalau terbiasa dengan keburukan hilang. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang berikutnya adalah ihsan. Rasulullah menjelaskan, hendaklah kamu beribadah kepada Allah. Ibadah itu jangan cuma dimaknai sholat, puasa, seluruh perbuatan baik yang kita lakukan itu ibadah. Lakukan itu seakan-akan kamu melihat Allah. Berarti seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Dan kamu tidak bisa melihat Allah sedangkan Allah senantiasa mengawasi kamu. Wong sak Indonesia merasakan seperti itu kan iya kan enggak? Selalu merasa berhadapan dengan Allah. Juga berani merasa berhadapan dan selalu diawasi oleh Allah. Itulah indikator daripada ihsan. Luar biasa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jika kita sedang berusaha untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang
para jamaah sekalian, yang terakhir kiamat itu kapan? Yang ibadah jawabannya itu kapan siang. Saya sedikit cerita saja tentang imam besar. Dan dalam 4 mazhab itu ada 4 ulama besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Imam Malik itu sangat tidak suka dengan orang menafsirkan Al-Quran dengan pikiran. Pokoknya Quran itu harus ditafsir dengan hadis. Apa itu istilahnya? Suka mentakwil, ya. Jadi Imam Malik itu benci dengan orang yang suka mentakwil Al-Quran. Takwil itu artinya makna yang apa? Yang di luar hadis, di luar makna yang sesungguhnya, itu takwil. Kemudian di sana, di tempat lain ada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu orang alim yang suka mentakwil Quran. Pada suatu ketika Imam Malik itu tidur, mimpi ketemu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu datang. Kan mimpi aneh kan itu ya, mimpi besar ya istilahnya. Ini apa nih? Karena Imam Malik penasaran, bertanya kepada Ibnu Sirin, orang yang tidak seperti tadi. Makanya jangan benci orang itu. Suatu ketika itu kita akan butuh. Bertanya kepada Ibnu Sirin, Ibnu Sirin, saya mimpi ketemu malaikat Jibril, waktu perpisahan malaikat Jibril jadi apa maksud? Langsung Ibnu Sirin itu akhir dari surat Iqman. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha 'alimun khabir. Imam Malik itu 5 hal yang ada di akhir surat Iqman, di mana manusia tidak hanya diberi ilmu oleh Allah. Yang pertama, kapan kiamat datang. Kedua, kapan turun hujan. Yang ketiga, apa yang ada di dalam rahim perempuan. Yang keempat, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan yang kelima, kamu tidak diberitahu di mana nanti kamu akan mati. Nah, kiamat tidak ada yang tahu, tapi ada tandanya jelas. Apa? Rasulullah tadi mengatakan, ibu melahirkan majikan. Sekarang anak datang kepada kita itu untuk membantu kita untuk masuk kamar main HP. Ini rupanya terjadi perbedaan. Yang saya benar-benar kiamat atau juga apa gitu ya. Mana anak saya datang ke rombongan, begitu masuk rumah padanya tempat tidur diri main HP. Kok kau sini lagi bukan? Bohong. Apa bapak-bapak yang sudah semua ini merasakan seperti itu ya? Bukan ini yang akan sudah.
Kepengin guyon nang putu teko putune langsung menen goyo tulis gak kena utik-utik sapa sedino sing wae mau tak mati Pak aja kita ya ini namanya antarikal mar'atu apa itu mar'atu robbana ya yang dimana ya saya bicara ya wis lah ayo ditonton di ya. Bagaimana kita tetap menjadi bos terhadap anak-anak kita ya. Jangan sebalik sing diaplo sembarange wong tuwa manane karep mengkonsumsi kemudian ini berlomba sekarang bangunan tertinggi di dunia ini milik umat Islam. Apa itu? Tower Al-Burj yang ada di Dubai. Sebentar lagi Arab Saudi membuat bangunan yang lebih tinggi daripada Al-Burj. Sebentar lagi takbir masjid membuat menara 50 kali yang ada sekarang. Kali ini mimpinya ya. Para jamaah sekalian yang saya hormati, waktu sudah hampir 2 menit tadi, mari kita akhiri saja apa ada tanya. Gak ada yang ibu-ibu barangkali yang gak ada. Ya, apa yang saya sampaikan tadi itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Daerah itu akan menjadi akal terbiasa. Mensyukuri itu ternyata membuat hidup kita itu lebih ramai. Ya, jadi ridho saja dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nah, mari kita sama-sama memohon kepada Allah mengakhiri pertemuan kita. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu lana wa lakal hamdu salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kajian yang disampaikan oleh Abu Ustaz